sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sama kayak kau gambarnya kayak gitu. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the JI Expo Kemayoran, Jakarta for tonight's opening ceremony. Whole ceremony from start to finish. On behalf of the committee and tonight's event organizer, we would like boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.
silakan duduk kembali. Yang kami hormati Ketua Lembaga Negara, para Duta Besar negara-negara sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang di J Expo Kemayoran Jakarta dalam acara seremonial pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2014. Terima kasih. Dan untuk mengawali acara malam ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian Selamat Datang berjudul Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang mulia para Duta Besar dan perwakilan negara sahabat, yang terhormat para pejabat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama Pak Ahok, yang terhormat para pejabat TNI dan Polri, yang terhormat para tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang terhormat para peserta pameran Jakarta Fair Kemayoran 2014, serta para tamu undangan, pada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono atas perhatian dan kehadirannya serta dukungan yang terus-menerus terhadap Jakarta Fair Kemayoran. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang saya sayang dan cintai, Bapak Basuki Cahayapurnama dan jajaran beserta para tamu undangan sekalian yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk menghadiri acara ini. Penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Jakarta yang ke-487 pada dasarnya merupakan kegiatan marketing dan ajang promosi bisnis, investasi, serta industri kreatif yang dibawakan oleh para perusahaan, BUMN, BUMD, UKM, pelaku usaha swasta nasional, pelaku usaha internasional, didukung oleh segenap masyarakat, lapisan masyarakat, para seniman dan budayawan yang diekspresikan di dalam bentuk pameran
festival seni budaya dan hiburan rakyat. Fair Kemayoran turut mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Marilah rukun bersatu seluruh rakyat Indonesia, ajak seluruh warga bangsa untuk bersatu padu, hidup rukun dan kompak untuk memaksimalkan kekuatan dalam rangka memajukan Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran adalah event pameran tahunan dan festival hiburan terbesar, terlengkap dan terlama di transaksi bisnis antara para peserta pameran sebagai penjualan dan oleh penyelenggara seperti lansia. TN Jumut Jakarta Fair Kemayoran diharapkan dapat mencapai 5 juta orang dan nilai transaksi diharapkan dapat menembus angka 5 triliun atau lebih. Adapun transaksi bisnis antara para peserta pameran selaku penjual dan pengunjung selaku pembeli biasanya terbesar diraih oleh penjualan otomobil dan sepeda motor serta aksesorisnya, disusul oleh produksi handphone, produk elektronik lainnya, tidak ketinggalan multiproduk dari perlengkapan rumah tangga dan lain-lainnya. Selanjutnya produk komputer, kamera, fashion, kosmetik, sport, sepatu, apparel, obat-obatan, dan jamu-jamu juga, dan multiproduk kreatif Indonesia yang mengagumkan. Kesenian dan penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran tahun ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja atau tercapai hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ibu dan Bapak, kami atas nama penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta Jakarta Fair Kemayoran. Kami ucapkan selamat pameran dan berpromosi. Semoga Anda sukses mencapai kemajuan sesuai dengan cita-cita berwirausaha yang telah ditargetkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pembukaan Jakarta Fair 2015. Semoga semua pihak sukses selalu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tertinggi negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Bapak-Bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI, yang saya hormati Wali Kota DKI, yang saya hormati Ketua Panitia Jakarta Fair Kemayoran tahun 2014, Bapak Mudayapo, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami atas nama Pemprov DKI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang bersedia nanti membuka Jakarta Fair Kemayoran ini, karena bagi kami ini sesuai dengan rencana DKI bahwa Jakarta harus jadi tempat sebuah pameran dan juga sebuah tempat convention hall yang besar, dan kami sudah izinkan dengan pengelola Kemayoran ini untuk membangun daerah Kemayoran ini. Dan kami juga perlu laporkan kepada Bapak Presiden, kami juga membuka PRJ Pekan Raya Jakarta Monas itu bukan sebagai tandingan sebetulnya. Ini ibaratnya satu mall, satu pasar tradisional, kira-kira gitu Pak Wapres. Nah, banyak orang berpikir bahwa Jakarta ini harus dipisahkan. Sebetulnya teori itu salah, saya katakan itu Jakarta. Ternyata Jakarta hasil survei ada 40% usia 16 sampai 18 tahun itu ternyata tidak mampu sekolah. Jakarta kalau kita gunakan, kami juga lagi minta BPS melakukan survei,
berdasarkan kebutuhan hidup layak. Kalau berdasarkan 2.100 kalori, angka kemiskinan di Jakarta hanya 3,7%. Tapi kalau kami lakukan dengan kebutuhan hidup layak, maka angka kemiskinan di Jakarta mungkin diperkirakan bisa hampir 60%. Jadi ini ada sebuah gap di mana Pak Gubernur waktu itu menginginkan ada di sini pamerannya lebih bersifat industri. UMKM-nya kira-kira 40%. Nah, yang di PRJ Monas ini sifatnya betul-betul UMKM dan tidak menyewa tempat sama sekali dan tidak membayar sama sekali. Dan APBD juga tidak mengeluarkan uang. Nah, ini yang kami lagi bagaimana menggabungkan antara sebuah Jakarta Fair yang modern dan seluruh Indonesia datang dengan untuk kebutuhan sekelompok orang di DKI yang bisa menikmati juga meriahnya HUT DKI yang ke-47. Nah, ini kondisi inilah yang kami sekali lagi berterima kasih kepada PT Jakarta International Expo. Kami melihat, saya dari dulu suka ke sini karena teman sama Pak Po. Saya lihat tahun ini lebih meriah ini. Mungkin karena ada LED murah dari Tiongkok ini mungkin, jadi bagus. Jadi suasana jadi berbeda. Nah, tentu sekali lagi kita sangat yakin dengan menyiapkan dari 2015 untuk menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara, maka Jakarta mau tidak mau menjadi front terdepan untuk perdagangan bebas Asia Tenggara ini. Maka sesuai dengan petunjuk dari Bapak Wakil Presiden, yang paling dibutuhkan adalah pelayanan terpadu satu pintu. Ulang tahun ke-487 DKI ini juga kami akan menjadikan seluruh kantor kelurahan dan kecamatan itu merupakan kantor pelayanan terpadu satu pintu. Jadi ke depan orang Jakarta mau urus apa saja, biarkan petugas PTSP yang pusing, jangan kita yang pusing. Selama ini kita diputar-putar tidak karuan. Jadi ini akan kami mulai launching, infrastruktur sudah siap. Nah, kami yakin tentu 3-4 bulan ke depan ada terjadi ketidakbagusan, tapi kami sangat percaya tahun depan begitu memasuki AFTA, DKI sudah siap dengan pelayanan terpadu satu pintu yang tersebar di seluruh kantor kelurahan, kecamatan, dan wali kota. Dan tentu sekali lagi kami juga ingin menjadikan Jakarta sebagai model untuk menyiapkan sumber daya manusia, termasuk para pengusaha kecil menengah ini. Kami Jakarta punya modalnya adalah ruang udara dan ruang bawah tanah. Kami sedang mendesain sebuah light rail transit seperti di Singapura sebagai pendukung feeder daripada mass rapid transit dan kereta api untuk mengelilingi semua tempat termasuk PRJ ini. Karena tidak mungkin ada convention hall yang besar, ada 17.000 orang, 20.000 orang lebih, tidak ada angkutan massal berbasis rel untuk mendukungnya. Nah, dari mana modalnya? Kami sedang mengkaji memanfaatkan kerjasama hak ruang udara dan bawah tanah kami. Di Jakarta ini kaya raya sekali karena ruang udaranya belum dipakai, bawah tanahnya belum dipakai. Termasuk Monas. Nanti Monas ada ruang bawah tanah untuk menjadi tempat pameran dari produk-produk UMKM termasuk dari Kranasda, supaya pengusaha kecil yang baru mulai ini ada tempat dagang yang gratis selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, juga sudah bicara dengan Ibu Mari sebagai Menteri Parekraf, kita akan menggabungkan beberapa mall dengan Skybridge seperti di Hong Kong, dengan menghubung ada beberapa jalan non-tol yang kami akan tutup untuk umum, kami akan pakai untuk sebagai jalur busway, dan kami akan tawarkan juga sebuah Skybridge ke gedung-gedung di sekitarnya. Nah, kami harap dalam 3 tahun ini sudah bisa terwujud yang light rail transit sebelum adanya mass rapid transit. Dan untuk apa kami lakukan ini semua? Kami ingin Jakarta jadi sebuah model pelaksanaan sebuah cita-cita kita. Karena 2025 kita akan menerima bonus demografi, di mana angkatan kerja lebih besar daripada angkatan yang tidak kerja. Dan kita hanya memiliki 10 tahun ini menyiapkan itu semua. Tentu kami yakin dengan bantuan pusat, kerjasama pusat dan negara sahabat dan seluruh masyarakat, maka kami sangat yakin kita akan siap menghadapi
bonus demografi 2025 itu yang selalu Pak Wapres katakan. Di saat itulah kalau ekonomi kita naik, kita bisa berdemokrasi yang lebih benar gitu Pak, kata Pak Wapres sesuai dengan disertasinya Pak Wapres dulu ya. Nah ini yang kami ingin wujudkan sehingga 2045 kita telah menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia. Ini semua harapan kita. Akhirnya kami memohon kepada Bapak Wapres untuk memberikan arahan dan membuka Pekan Raya Jakarta ke-47 tahun 2014 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam. Selamat malam. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, para warga Jakarta yang saya banggakan, pertama-tama perkenankan saya mengucapkan selamat kepada warga Jakarta karena kota Jakarta akan genap berusia 487 tahun pada tanggal 22 Juni mendatang. Saya juga tentu menyampaikan penghargaan saya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan panitia penyelenggara Pekan Raya Jakarta Kemayoran yang ke-47 tahun ini di tengah-tengah masa hiruk-pikuk kampanye pemilu Capres dan Cawapres. Hadirin sekalian, di usia yang ke-487 ini Jakarta diharapkan mampu mempertahankan ciri dan kekhususannya sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan Republik kita. Dalam hal ini, Jakarta harus dapat tampil sebagai kota yang maju, tertib, teratur, bersih, ramah, aman, nyaman, dengan tetap memelihara ciri-ciri khas keindonesiaannya. Tadi saya mendengarkan impian yang luar biasa dari Pak Ahok. Saya kira kita semua menginginkan Jakarta seperti itu. Kita semua akan mendukung Pak Ahok. Meskipun masa bakti saya tinggal 4,5 bulan, tetapi selama masih ada yang bisa kita laksanakan bersama, saya dengan senang hati kantor Wapres akan mendukung pemerintah DKI dalam hal mencapai sasaran tadi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kota Jakarta memiliki sejarah yang sangat panjang. Kota yang dahulu dikenal sebagai kota pelabuhan kecil dengan nama Sunda Kelapa, kemudian berubah menjadi Jayakarta, tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian berubah menjadi Jayakarta setelah penaklukan oleh Fatahillah pada tahun 1527. Momen sejarah itu kemudian ditetapkan sebagai hari lahir kota Jakarta. Jakarta juga telah menjadi saksi bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah nasional seperti Deklarasi Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan. Sekarang setelah hampir 500 tahun sejak lahirnya, Jakarta telah berkembang menjadi sebuah kota megapolitan yang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat bisnis, pendidikan, budaya, jasa, dan pariwisata. Oleh sebab itu, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya malam ini dapat mewakili Bapak Presiden untuk membuka acara Pekan Raya Jakarta Kemayoran
tahun 2014 dan sekaligus berkesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-487 kepada seluruh warga Jakarta. Saudara-saudara sekalian, Pekan Raya Jakarta Kemayoran telah sangat berkembang. Dari yang dahulu hanya menampilkan sisi kedaerahan budaya Betawi, saat ini telah menjadi ajang kreativitas, inovasi anak bangsa, serta menjadi wahana promosi jasa dan produk baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pekan Raya Jakarta Kemayoran sekarang menjadi ajang promosi berbagai produk dalam negeri, dari industri besar, menengah, hingga koperasi dan usaha kecil. Di samping itu, berbagai anjungan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut meramaikannya sebagai sarana promosi produk unggulan dan pariwisata daerah guna meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Pada kesempatan ini saya juga ingin menggarisbawahi pentingnya Pekan Raya Jakarta Kemayoran untuk ikut mengembangkan potensi produk UMKM sebagai upaya untuk mendorong kehidupan ekonomi rakyat yang merupakan salah satu pilar utama kehidupan demokrasi ekonomi di tanah air. Saudara-saudara sekalian, Kota Jakarta sebagai ibu kota negara adalah gerbang pintu masuk ke Indonesia dan cermin wajah Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu kita perlu menjaga kestabilan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di Kota Jakarta guna menarik masyarakat dunia untuk datang berwisata dan berinvestasi di Indonesia. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan saya. Kepada segenap pengunjung saya sampaikan selamat menikmati berbagai acara dan kegiatan yang telah disiapkan. Semoga Pekan Raya Jakarta Kemayoran tahun ini berjalan tertib dan aman dan meriah. Akhirnya, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Raya Jakarta Kemayoran tahun 2014 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi penekanan tombol sirene PLT Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2014. Industri. Sini masih sangat tinggi, itu udah makanya kita buka di sana. Bukan gratis kan. Jadi di sini bebas mereka menaikkan harga. Iya, tapi kita tekan, kita udah ngomong dulu rendah. Karena dia udah sewain. Pak, kalau Bapak terakhir ke Jakarta Fair kapan Pak? Kapan ya? Lupa ya. Saya udah lama banget ya Pak? Enggak juga. Kasih 2008, 2009 masih di Jakarta Fair saya. Jalur Pak. Saya nggak pernah belanja. Harganya gimana Pak menurut Bapak? Kalau barang-barang Indonesia sih oke sih, murah sih. Mahal sama Pak? Gimana Pak pendapat Bapak? Ternyata dunia otomotif paling banyak. Memang, itu makanya saya bilang ini beda. Jadi benar Jakarta Fair. Salam, jalur. Ya. Doa berkatin ya Pak. Gimana Pak? Emang jadi beda Pak sama di sini emang jadi Kagak bisa. Aku mau nanya Pak soal lahan parkir. Jadi
parkir Tanah Abang. Pak Hasan kemarin ngomongnya mahal dulu ya, kenapa sekarang gitu? Enggak, Bapak tuh ngomongnya yang tahun lalu tuh ngomongnya mahal. Memang mahal, makanya kita tidak bilang kan, yang kita marah kan kerak telur, dia bilang gratis. Gratis tapi dikasih kepada oknum-oknum mana lalu dijual. Itu yang kita nggak mau, makanya tahun ini kita bilang, kita nggak mau lagi dengar seperti itu. Dan mereka mensanggupi gitu loh. Dari Pemprov yang lolos ya Pak untuk yang gratis itu? Enggak kan, kalau di sana kan udah kita kelola. Kalau di sini kita nggak kelola, yang penting kita tahu harganya udah ketahuan. Bukan salah ormas ya, dia nggak boleh biarin, dia bilang, dia mesti jelas. Gitu. Kan yang tahun ini diseragamin Pak harganya, berarti itu termasuk imbauan dari Pemprov DKI ya Pak? Iya, jadi justru kalau enggak kita nggak mau datang. Oh, Jadi udah tahu harga, udah ada deal-dealnya lah ya Pak ya? Ya, telurnya jual berapa sekarang? 15.000. Nah, dia pasti nggak bisa 30.000 lagi. kalau ada yang di luar gimana Pak? Kalau ada yang di atas 15.000, enggak maksudnya yang di atas 15.000? Kita akan tangkap. Kan kita ini juga lihat, pedagang di luar juga ada berkurang kan. Terus kalau dia jual lebih mahal juga dia pasti diperingatin. Nah, kalau yang mau murah kayak harga 7.000 9.000 ya ke PRJ Monas. Iya, gitu Pak ya.